Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bela Negara. Oke, di sini kita bakal mempresentasikan hasil dari proyek akhir kita, yaitu dari mata kuliah praktikum struktur data. Oke, mungkin sebelum itu kita memperkenalkan dulu ya kelompok kita. Oke, nama saya Muhammad Akbar Muzaki Nur dengan NIM 210511016. Oke, selanjutnya. Nama saya Irwan Sadar Anugrah Siga dengan NIM 014. Nama saya Nada Nagala dengan NIM 020. Saya Hari Kapri dengan NIM 023. Dan saya Indrika Sadi dengan NIM 02. Oke, setelah perkenalkan diri, oke, di sini kita akan menjelaskan mengenai program yang sudah kita buat dan juga nanti ada demo dari hasil programnya gitu. Oke, penjelasan pertama akan dilakukan oleh Nada Nabila. Dipersilahkan. Sebenarnya pada programnya, di sini terdapat beberapa info yang dimana merupakan pusaka standar yang digunakan untuk melakukan operasi yang dilakukan dalam program. Selanjutnya terdapat struct riwayat transaksi yang berfungsi untuk menyimpan secara menyeluruh tanggal, keterangan, dan jumlah yang ditransaksikan. Tanggal dan keterangan menggunakan tipe data string, sedangkan jumlah menggunakan tipe data double. Selanjutnya terdapat struct nasabah yang berfungsi untuk menyimpan data dari nasabah tersebut, yaitu dengan data nama, nomor rekening, jumlah saldo, dan juga menggunakan struct riwayat transaksi untuk menyimpan riwayat transaksi yang nasabah lakukan serta jumlah riwayat, yaitu berupa jumlah transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah. Selanjutnya terdapat struct node, di mana ya, fitur ini akan menyimpan data dari struct nasabah ke dalam struct tree, ke dalam sebuah tree, dan akan difungsikan pada menu fitur menu pohon yang akan menampilkan data secara in order transversal. Selanjutnya terdapat struct antrian teller yang berfungsi untuk menyimpan data antrian yang ditambahkan dan dikeluarkan. Pada fitur ini menggunakan konsep queue yang mana akan mengeluarkan sebuah data yang paling pertama kali ditambahkan. Selanjutnya terdapat struct notifikasi yang menyimpan data notifikasi yang dibuat oleh pihak IT pada para nasabah, di mana ada variabel informasi, tanggal, dan salah satu kode untuk memanfaatkan fitur link list. Dan yang terakhir ada struct notifikasi list, di mana struct ini berfungsi untuk menjadikan data notifikasi menjadi link list yang di mana link list ini dimanfaatkan untuk menampilkan data notifikasi sehingga pengguna memori menjadi jauh lebih dinamis dan efisien. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi void tambah notifikasi atau notifikasi list dan notifikasi list. Yang dimana fungsi void tambah notifikasi ini digunakan untuk menambahkan notifikasi baru ke dalam linked list. Jadi saat fungsi ini dijalankan, pengguna diminta untuk memasukkan informasi notifikasi. Setelah pengguna memasukkan informasi, waktu saat diambil, kemudian objek notifikasi baru dibuat dan informasi serta tanggal notifikasi diisi dengan nilai yang dimasukkan oleh pengguna waktu real time. Selain itu, ada pengecekan apakah linked list kosong atau tidak. Jika linked list kosong, artinya tidak ada notifikasi, maka objek notifikasi yang baru dibuat akan menjadi elemen pertama dan elemen terakhir dalam linked list. Jadi jika linked list tidak kosong, objek notifikasi akan ditambahkan ke akhir linked list dengan mengubah pointer next pada elemen terakhir sehingga menunjukkan ke notifikasi baru. Dan kemudian pointer tail diperbarui untuk menunjukkan ke notifikasi baru tersebut. Jadi setelah notifikasi berhasil ditambahkan pesan notifikasi berhasil ditambahkan, akan ditampilkan. Kemudian fungsi selanjutnya, void tampilkan riwayat notifikasi. Yang dimana fungsi ini juga digunakan untuk menampilkan riwayat notifikasi yang ada dalam linked list. Ketika fungsi ini dijalankan, pesan riwayat notifikasi akan ditampilkan terlebih dahulu sebagai judul. Kemudian sebuah pointer notifikasi atau current diinisialisasikan dengan menunjuk ke elemen pertama atau head dari linked list notifikasi. Setelah itu ada looping while untuk mengiterasi melalui linked list. Jadi selama current tidak menunjukkan ke null pointer, maka berarti masih ada notifikasi yang harus ditampilkan. Jadi dalam setiap iterasi, informasi notifikasi dan tanggal notifikasi dari current ditampilkan menggunakan code. Jadi dalam informasi notifikasi dicetak dengan pesan informasi diikuti dengan nilai informasi dari current. Kemudian tanggal notifikasi dicetak dengan pesan tanggal. Kemudian diikuti dengan nilai tanggal dari current. Setelah itu dilakukan baris kosong untuk memberikan jarak antara setiap notifikasi yang ditampilkan. Fungsi selanjutnya, void tambah riwayat transaksi. Nah, di fungsi ini juga digunakan untuk menambahkan riwayat transaksi ke dalam objek nasabah.
Jadi fungsi ini menerima beberapa parameter, yaitu nasabah yang merupakan referensi ke objek nasabah yang akan diubah, tanggal yang merupakan tanggal transaksi, keterangan yang merupakan keterangan atau deskripsi transaksi, dan jumlah yang merupakan jumlah transaksi. Saat fungsi dijalankan, objek riwayat transaksi ini baru dengan nama riwayat dibuat. Jadi nilai, tanggal, keterangan, dan jumlah dari objek riwayat diisi dengan nilai yang diberikan melalui parameter. Selanjutnya, objek riwayat tersebut ditambahkan ke dalam array riwayat transaksi milik objek nasabah. Jadi di sini kita menggunakan indeks nasabah, jumlah riwayat sebagai indeks array. Jadi indeks ini menunjuk posisi kosong berikutnya dalam array yang akan digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi baru. Setelah riwayat ditambahkan, kita menaikkan nilai nasabah. Jadi jumlah riwayat untuk menunjukkan bahwa jumlah riwayat transaksi dalam array riwayat transaksi telah bertambah. Fungsi selanjutnya, void tambah nasabah. Pada fungsi ini digunakan untuk menambahkan data nasabah ke dalam array nasabah, yang merupakan array dari objek nasabah. Jadi ketika fungsi ini dijalankan, sebuah data nasabah yang baru dengan nama nasabah dibuat, user akan menginput untuk menambahkan informasi nasabah seperti nama, nomor rekening, dan saldo awal untuk melalui chain dan getLine. Selanjutnya, data nasabah itu ditambahkan ke dalam array yang tersedia, array nasabah, di posisi jumlah nasabah yang menunjuk posisi kosong berikutnya dalam array. Selain itu, nilai jumlah nasabah ditingkatkan untuk menunjukkan bahwa jumlah nasabah dalam array nasabah data telah bertambah. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memilih untuk menyimpannya ke dalam file. Pilihan itu dimasukkan melalui chain ke variabel pilihan. Jika pilihan adalah 1, berarti pengguna ingin menyimpan nasabah ke dalam file. Jika pilihan adalah bukan 1, artinya pengguna tidak ingin menyimpan nasabah ke dalam file, maka pesan nasabah berhasil ditambahkan, akan dicetak. Kemudian, fungsi selanjutnya, void cari nasabah. Yang dimana fungsi ini digunakan untuk mencari data nasabah berdasarkan nomor rekening. Fungsi ini juga menerima 2 parameter, yaitu nasabah data yang merupakan array dari objek nasabah yang akan dicari, dan jumlah nasabah yang merupakan jumlah nasabah dalam array tersebut. Jadi ketika fungsi ini dijalankan, pengguna diminta untuk memasukkan nomor rekening nasabah yang ingin dicari melalui chain dan getLine. Selanjutnya, variabel boolean, nasabah ditemukan default sebagai false. Di sini dilakukan looping for untuk memeriksa setiap objek nasabah dalam array nasabah data. Dalam setiap iterasi, data nasabah saat ini disimpan dalam variabel referensi cons nasabah dan nasabah untuk kemudahan akses. Jika nomor rekening pada data nasabah sama dengan nomor rekening yang dicari, maka nasabah ditemukan diubah menjadi true. Selanjutnya, data nasabah seperti nama, nomor rekening, dan saldo rekening dan saldo dicetak menggunakan code. Setelah itu, akan terjadi perulangan dihentikan menggunakan break karena sudah ditemukan nasabah yang sesuai. Setelah looping selesai, di sini dilakukan pengecekan apakah nasabah ditemukan masih false. Jika masih false, artinya nasabah tidak ditemukan di dalam array yang tersedia, itu array nasabah data. Jadi dalam hal ini dilakukan pembacaan dari file data nasabah menggunakan objek ifstream. Jadi jika file berhasil dibuka, dilakukan perulangan while untuk membaca setiap baris dalam file. Selain baris yang dibaca, diperiksa apakah sama dengan baris nomor rekening yang diikuti oleh nomor rekening yang dicari. Jadi jika cocok, nasabah ditemukan di file, diubah menjadi true. Selanjutnya, data nasabah seperti nama dan saldo dicetak dari file menggunakan code. Setelah itu, perulangan dihentikan menggunakan break karena sudah ditemukan nasabah yang sesuai. Setelah looping, file akan ditutup. Jika nasabah ditemukan di file masih false, artinya nasabah tidak ditemukan dalam file juga. Jadi pesan nasabah dengan nomor rekening tersebut tidak ditemukan, akan dicetak. Dan jika file tidak berhasil dibuka, maka muncul pesan gagal untuk membuka file yang akan dicetak. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Angelika Saturdesadi. Oke, dipersilahkan. Oke, thank you Akbar. Berikutnya di sini kita punya sebuah fungsi yang bernama void simpan riwayat transaksi ke file. Nah, void ataupun fungsi ini memiliki cons berupa nasabah dan nasabah di mana variabelnya sudah tetap dan tidak dapat ubah lagi, di mana fungsi simpan riwayat transaksi ke file ini digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi dari objek nasabah ke dalam file riwayat transaksi.txt. Nah, pertama file tersebut akan dibuka dengan mode iOS app, yang berarti data akan ditambahkan ke akhir file jika file sudah ada. Kemudian dilakukan pengecekan apakah file berhasil dibuka. Jika berhasil, maka proses penyimpanan dimulai. Pertama, nomor rekening nasabah ditulis ke dalam file dengan format nomor rekening, .2 akan diisi dengan nomor rekening. Setelah itu dilakukan look for untuk mengiterasi melalui semua riwayat transaksi yang ada dalam objek nasabah. Nah, dalam setiap iterasi ini, informasi tanggal transaksi, keterangan transaksi, dan jumlah transaksi diambil dari riwayat transaksi ini.
Kemudian informasi tersebut ditulis ke dalam file dengan format tanggal yang berisi tanggal, keterangan yang berisi keterangan, dan jumlah yang diisi dengan jumlah, di mana setiap riwayat transaksi ditulis, dilakukan baris kosong untuk memberikan jarak antara setiap riwayat transaksi ke dalam file. Setelah semua riwayat transaksi ditulis, file ditutup menggunakan fungsi close. Namun, jika file tidak berhasil dibuka, pesan gagal membuka file akan ditampilkan sebagai indikasi bahwa penyimpanan tidak berhasil. Dengan demikian, fungsi ini berfungsi untuk menyimpan riwayat transaksi dari nasabah ke dalam file teks riwayat transaksi.txt sehingga informasi tersebut dapat diakses dan digunakan pada layout. Selanjutnya, kita punya fungsi berikut yaitu setor tunai, di mana masih memiliki konsep yang sama yaitu nasabah dan nasabah. Nah, fungsi setor tunai ini digunakan untuk melakukan setoran tunai ke dalam akun nasabah. Pertama, variabel bernama jumlah dideklarasikan untuk menyimpan jumlah setoran yang akan dimasukkan dan menggunakan time. Waktu saat ini diperoleh dan disimpan dalam variabel T. Selanjutnya, fungsi time digunakan untuk mengonversi waktu menjadi string dan hasilnya disimpan dalam variabel tanggal. Pada saat eksekusi, pengguna akan diminta untuk memasukkan jumlah setoran melalui input dari SIIN. Nah, nilai tersebut akan disimpan dalam variabel jumlah. Setelah itu, fungsi tambah riwayat transaksi dipanggil untuk menambahkan riwayat transaksi ke dalam objek nasabah. Parameter yang diberikan adalah objek nasabah itu sendiri, tanggal transaksi, keterangan setoran tunai, dan jumlah setoran yang dimasukkan. Selanjutnya, nilai saldo objek nasabah akan ditambahkan dengan jumlah setoran tunai yang dimasukkan. Setelah itu, fungsi simpan riwayat transaksi ke file dipanggil untuk menyimpan riwayat transaksi ke dalam file. File riwayat transaksi.txt akan diperbarui dengan riwayat transaksi terbaru. Terakhir, pesan setoran tunai berhasil akan ditampilkan sebagai indikasi bahwa setoran tunai tersebut berhasil dilakukan. Dan berikut kita punya fungsi void transfer. Seperti yang sudah biasa menggunakan smart banking, pasti tahu bahwa fungsi transfer ini digunakan untuk melakukan transfer dana antara dua akun nasabah. Pertama, variabel nomor rekening tujuan dan jumlah dideklarasikan untuk menyimpan nomor rekening tujuan dan jumlah transfer yang akan dimasukkan. Menggunakan fungsi time, waktu saat ini diperoleh dan disimpan dalam variabel T. Selanjutnya, fungsi time digunakan untuk mengonversi waktu menjadi string dan hasilnya disimpan dalam variabel tanggal. Pada saat eksekusi, pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor rekening tujuan melalui input menggunakan getLine, di mana itu juga menggunakan SIIN yang berisi nomor rekening tujuan. Setelah itu dilakukan pengecekan dalam loop for untuk mencari data nasabah dengan nomor rekening yang sesuai di dalam array nasabah data. Nah, jika nasabah dengan nomor rekening tersebut ditemukan, pengguna akan diminta untuk memasukkan jumlah transfer melalui input dari SIIN. Jika saldo dari akun pengirim mencukupi untuk melakukan transfer, maka dilakukan penambahan riwayat transaksi pada objek pengirim dengan keterangan transfer keluar dan jumlah transfer yang negatif untuk mengurangi saldo dari akun pengirim tersebut. Selanjutnya dilakukan penambahan riwayat transaksi pada objek nasabah data, di mana itu adalah penerima dengan keterangan transfer masuk dan jumlah transfer untuk menambah saldo penerima. Setelah itu, fungsi simpan riwayat transaksi ke file dipanggil untuk menyimpan riwayat transaksi pengirim dan penerima ke dalam file terpisah. Terakhir, pesan transfer berhasil akan ditampilkan jika transfer berhasil dilakukan. Jika saldo pengirim tidak mencukupi, maka yang keluar adalah saldo tidak mencukupi. Nah, jika nasabah dengan nomor rekening tujuan tidak ditemukan, pesan nasabah dengan nomor rekening tujuan tidak ditemukan akan ditampilkan. Kita lanjut pada fungsi perbarui data nasabah. Nah, fungsi ini akan membuka file data nasabah.txt dan memperbarui data nasabah yang ada. Dalam loop for, fungsi akan menulis informasi nama, nomor rekening, dan saldo dari setiap objek nasabah dalam array nasabah data ke dalam file. Nah, setelah semua data nasabah ditulis, file akun akan ditutup. Jika file berhasil dibuka, pesan data nasabah berhasil diperbarui akan ditampilkan. Jika file tidak dapat dibuka, pesan gagal membuka file akan ditampilkan sebagai indikasi bahwa perbaruan data gagal. Setelah itu, kita mempunyai void menu transaksi. Nah, fungsi menu transaksi menerima input nomor rekening nasabah dan melakukan pengecekan untuk menemukan nasabah yang sesuai dalam array. Di mana array-nya adalah array nasabah data. Jika nasabah ditemukan, fungsi akan menampilkan menu transaksi yang terdiri dari opsi setor tunai, transfer, dan kembali ke menu utama. Pengguna dapat memilih opsi untuk melalui input dari SIIN. Jika opsi setor tunai dipilih, fungsi setor tunai akan dipanggil untuk melakukan setoran tunai ke akun nasabah yang sesuai. Jika opsi transfer dipilih, fungsi transfer akan dipanggil untuk melakukan transfer dana antara dua akun nasabah yang sesuai. Namun, jika memilih opsi kembali ke menu utama, maka program akan kembali ke menu utama. Setelah pengguna memilih opsi kembali ke menu utama, fungsi perbarui data nasabah akan dipanggil untuk memperbarui data nasabah ke dalam file. Jika nasabah dengan nomor rekening yang dimasukkan tidak ditemukan, maka pesan nasabah dengan nomor rekening tersebut tidak ditemukan akan ditampilkan. Selanjutnya, yaitu void tampilkan riwayat transaksi terakhir. Nah, fungsi ini atau fungsi tampilkan riwayat transaksi terakhir membuka file riwayat transaksi.txt yang telah kita bahas tadi sebelumnya dan menampilkan 5 baris terakhir dari riwayat transaksi nasabah. Jika file berhasil dibuka, fungsi akan membaca baris per baris dari file dan menampilkan setiap baris.
hanya 5 baris terakhir saja yang ditampilkan menggunakan variable count sebagai penghitung. Setelah 5 baris terakhir ditampilkan, file akan ditutup. Jika file tidak dapat dibuka, maka akan tampil sebuah pesan yaitu gagal membuka file riwayat transaksi.txt. Oke. Fungsi-fungsi saja dijelaskan oleh saya. Namanya adalah untuk fungsi tampilkan riwayat transaksi secara terbalik. Ya, di mana kita tahu betapa kita ingin menampilkan fungsi secara terbalik, transaksi secara terbalik itu kita menggunakan stack, di mana stack itu memiliki konsep dari LIFO, last in first out. Makanya di sini kita ada untuk push dan pop. Nah, sebelum kita push dan pop dulu, kita terlebih dahulu untuk membuka file. Ya, dengan menggunakan memanfaatkan library dari FStream, kita buka file dengan is open. Lalu kita baca dengan menggunakan while di sini. Lalu pas kita baca file itu, baru kita push dia agar uh, untuk menambahkan setiap baris dari transaksinya. Setelah itu kita jangan lupa di close. Dan terakhir kita baca lagi file-nya. Lalu kita itu untuk tampilkan baris teratas di file universal. Jadi di sini dimana kalau ada orang yang paling terakhir melakukan transaksi itu akan ditampilkan paling atas atau paling terbaru. Jadi kita bisa tahu siapa yang paling terakhir make atau melakukan transaksi ini. Oke, selanjutnya adalah void tambah antrian teller. Di mana variabel dalam fungsi void ini ada antrian teller, alamat dari antrian teller, terus ada constraint yang mengambil alamat dari nama. Const ini kita gunakan const karena agar variabel nilai pada data ini nggak berubah-ubah. Karena const itu artinya konstan. Fungsi ini ya, fungsi ini atau fungsi tambah antrian teller, ini fungsinya untuk menerima objek antrian teller sebagai argumen yang merupakan objek dari tipe antrian teller. Fungsi ini juga menerima nama sebagai argumen yang merupakan nama pelanggan yang akan ditambahkan ke antrian teller. Di dalam fungsi ini juga terdapat sebuah objek nasabah baru yang dibuat dengan nama yang diberikan. Kemudian objek nasabah itu akan ditambahkan ke antrian teller. Ya, sebenarnya di sini pada fungsi ini kita menggunakan konsep materi dari queue, yang dimana yang dilayani duluan atau yang dikeluarkan duluan adalah data yang pertama kali dimasukkan. Selanjutnya ada void layani antrian teller. Ini juga masih berhubungan dengan konsep queue, queue yaitu yang tambah tadi kita masukkan datanya, kita masukkan siapa pengunjung yang ingin mengambil antrian, dan pada fungsi ini kita layani pengunjung-pengunjung yang telah mengambil antrian tadi. Jadi yang paling pertama mengambil antrian dia yang paling pertama dilayani, dan yang terakhir mengambil antrian dia yang terakhir dilayani. Bagaimana penerapannya pada fungsi layani antrian teller ini? Yang pertama-tama kita harus mengecek dulu nih, apakah si fungsi queue ini datanya kosong atau enggak. Kalau kosong, ya udah kita nggak dapatkan apa-apa. Kalau ada, baru deh dia bakal ke-trigger untuk mengambil antrian menggunakan antrian titik front, yaitu untuk mengambil yang paling depan tadi. Terus kita pop atau kita hapus deh antrian yang paling pertama tadi. Oke, selanjutnya ada fungsi node, itu fungsi tree. Di sini ya, kayaknya di sini tree. Ya benar nih, di sini ada fungsi tree. Di mana fungsi tree ini di sini fungsi tree di sini yaitu untuk meng-create atau membuat atau menambahkan sebuah node baru dengan data nasabah yang diberikan. Fungsi ini akan mengalokasikan memori untuk node baru. Untuk juga untuk menetapkan nilai-nilai default, nilai-nilai yang sudah tetap untuk pointer left dan right-nya. Dan juga untuk mengembalikan pointer ke node baru. Fungsi ini juga kan menyisipkan node baru ke dalam pohon. Jika pohon itu kosong, defaultnya itu adalah root null ptr atau pointernya kosong. Jadi fungsi create akan digunakan untuk membuat node baru dan dijadikan sebagai root. Jika nomor rekening nasabah baru lebih kecil dari nomor rekening root, node baru akan disisipkan di sebelah kiri. Jadi kalau nomor rekening nasabah baru lebih besar atau sama dengan nomor rekening root, node baru akan disisipkan di sebelah kanan. Dan kedua node itu akan menerima nasabah sebagai argumen menggunakan referensi yang tadi, const atau konstan nasabah yang mengambil alamat dari nasabah untuk menghindari pengubahan data nasabah yang asli. Jadi biar juga nggak ada data yang duplikat. Oke, terakhir yang akan saya jelaskan yaitu void baca data nasabah ke tree. Jadi tadi kita sudah membuat fungsi node yang untuk membuat create node baru atau pohon biner baru. Nah, di sini kita akan membaca
data yang ada di dalam pohon biner tadi. Fungsi ini digunakan untuk membaca data nasabah dari file dan menyimpan ke dalam pohon biner atau yang bisa kita sebut itu BST. Fungsi ini menerima ke root, menerima pointer atau PTR ke root pohon sebagai referensi node. Referensinya itu adalah atau alamatnya itu adalah root tadi, agar perubahan pada pohon dapat diverifikasikan sebagai global. Jadi global itu apa? Global itu seperti kayak ada global variabel yang dimana kita bisa menggunakan variabel itu di semua fungsi. Ada global variabel, ada private variable, yang variabel itu hanya ada di satu fungsi, di dalam satu fungsi. Yang biasanya fungsi itu bukan void, tapi fungsi yang sudah ada tipe datanya. Nah, selanjutnya akan ada iterasi. Nah, di setiap iterasi ini, fungsi akan membaca baris-baris dari data file. Sama kayak tadi, menggunakan while untuk membaca sebuah data per baris. Jika baris tersebut berisi informasi nama, jangan lupa pakai tanda kutip karena kita menggunakan string, maka fungsi akan mengambil nilai nama, nomor rekening, dan saldo dari baris-baris selanjutnya. Karena kita menggunakan file eksternal, txt, dan di mana kita membuatnya itu dengan cara yang append, jadi akan melanjutkan atau menambahkan data ke bawah. Beda lagi kalau transact kita nggak bisa. Kalau transact kita bakalan menghapus semua data yang sudah ada dan menambahkan baru yang akan kita tambahkan. Jadi sini kita pakai append di sini. Jadi untuk mengambil nilai nama, nomor rekening, dan saldo baris selanjutnya. Ya, habis itu fungsi ini akan menyisipkan nasabah ke dalam pohon menggunakan fungsi insert node. Setelah itu, setelah dibaca datanya dari file itu, tentu aja kita harus tutup file lagi, pakai file tick close, dan memberikan pesan bahwa data nasabah berhasil dimasukkan ke dalam pohon. Dan kalau gagal, maka fungsi akan memberikan pesan kesalahan. Oke, kita membuat fungsi ini sebenarnya fungsi utamanya itu untuk menampilkan dari si data nasabah, di mana ini menggunakan konsep in pre-order. Oke, nah in pre-order itu akan dijelaskan oleh Akbar di fungsi-fungsi selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, oke, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Mas Hari. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi cari nasabah digunakan untuk mencari nasabah berdasarkan nomor rekening dalam binary search tree. Fungsi ini menerima pointer ke root, pohon, dan nomor rekening yang akan dicari. Fungsi ini melakukan pencarian dan membandingkan nomor rekening yang dicari dengan nomor rekening pada setiap node. Jika root adalah nol PTR atau nomor rekening pada root sama dengan nomor rekening yang dicari, fungsi akan mengembalikan pointer ke node tersebut. Jika nomor rekening yang dicari lebih kecil dari nomor rekening pada root, pencarian dilanjutkan di anak kiri dengan memanggil rekursif cari nasabah pada anak kiri. Jika nomor rekening yang dicari lebih besar dari nomor rekening pada root, pencarian dilanjutkan di anak kanan dengan memanggil rekursif cari nasabah pada anak kanan. Jika nasabah dengan nomor rekening yang dicari tidak ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan nol PTR. Oke, selanjutnya itu ada fungsi tampilkan data nasabah. Fungsi tampilkan data nasabah ini digunakan untuk menampilkan data nasabah yang tersimpan dalam binary search tree secara terurut. Fungsi ini menerima pointer ke node sebagai parameter. Fungsi ini akan melakukan pemanggilan rekursif terlebih dahulu pada anak kiri atau node left untuk mencetak dan nasabah secara terurut dan urut menaik berdasarkan nomor rekening. Setelah itu, data nasabah pada node saat ini akan dicetak ke layar, termasuk nama, nomor rekening, dan saldo. Selanjutnya, pemanggilan rekursif dilakukan pada anak kanan, atau node right, untuk mencetak data nasabah pada subtree anak kanan secara terurut. Dengan menggunakan pendekatan rekursif ini, seluruh data nasabah dalam pohon akan ditampilkan secara terurut sesuai dengan urutan nomor rekening. Oke, itu selanjutnya kita bakal menjelaskan tentang menu tree. Oke, menu tree ini digunakan untuk menampilkan menu operasi terkait dengan binary search tree yang sebelumnya itu sudah dijelaskan ya oleh Mas Ari dan saya gitu. Pada pengguna dapat memilih opsi untuk mencari nasabah berdasarkan rekening atau menampilkan semua data nasabah dalam pohon. Jadi fungsi tree ini digunakan untuk mencari nasabah berdasarkan nomor rekening atau menampilkan data nasabah yang sudah disimpan dalam tree atau pohon ini gitu. Oke, pengguna bisa memilih opsi 1 itu cari nasabah. Mereka jadi si nasabah ini akan diminta untuk masukkan nomor nasabah yang ingin dicari. Kemudian fungsi cari nasabah akan digunakan untuk mencari nasabah berdasarkan nomor rekening tersebut dalam pohon. Jadi yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oke, untuk opsi kedua ini ada tampilkan data nasabah. Program akan mencari apakah pohon kosong atau tidak. Jika pohon kosong, maka akan ada pesan pohon kosong akan ditampilkan. Jika tidak kosong, fungsi tampilkan data nasabah akan digunakan untuk menampilkan data nasabah secara terurut sesuai dengan rekening in order transversal. Jika pengguna opsi ketiga, kembali ke menu utama, program akan keluar dari loop, kembali ke menu utama. Nah, jadi kalau milih yang menu 3 ini, maka dia akan keluar dari si menu tree ini. Nah, kalau misalnya dia tidak milih opsi 1, 2, atau 3, maka akan keluar pesan pilihan tidak valid. Gitu. Oke, selanjutnya ada INT Get Option. INT Get Option ini untuk menampilkan menu pilihan pengguna dan mengambil input pilihan dari pengguna. Nah, jadi pengguna diminta untuk masukkan angka yang sesuai dengan
opsi menu yang tersedia. Jika pengguna memasukkan input yang bukan angka, misalnya kayak string atau apa yang tidak sesuai dengan program ini, maka akan keluar pesan input tidak valid, masukkan angka. Karena di sini diminta untuk memasukkan angka untuk memilih opsi. Dan pengguna akan setelah pengguna memasukkan input valid, angka tersebut akan dikembalikan sebagai hasil dari fungsi get option. Nah, di sini ada fungsi utama dari semua program ini, yaitu int main, digunakan sebagai titik masuk utama. Jadi ini seperti gerbang utama untuk masuk ke semua program yang sebelumnya sudah dijelaskan. Menu pilihan pengguna ditampilkan menggunakan fungsi get option yang sebelumnya telah dibuat sebelum int main ini. Oke, kemudian pengguna dapat memilih opsi yang diinginkan dan program akan menjalankan aksi yang sesuai dengan opsi tersebut. Setelah itu pengguna diberi pilihan untuk melanjutkan atau mengakhiri program. Perlu diingat bahwa beberapa fungsi seperti tambah nasabah, cari nasabah, tambah antrian teller, layani antrian teller, menu transaksi, tampilkan riwayat transaksi terakhir, tampilkan riwayat transaksi terbalik, tambah notifikasi, dan tampilkan riwayat notifikasi masih harus diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Oke, ini untuk penjelasan program itu sudah selesai. Gitu. Nah, selanjutnya. Di sini kita mulai aja demo programnya. Nah, di sini ada 9 mode, ada tambah nasabah, cari nasabah, tambahkan antrian teller, layanan antrian teller, melakukan transaksi, tambahkan transaksi, tambahkan dari transaksi terbalik, notifikasi, dan menu tree. Kita mulai dari yang pertama atau tambah data nasabah. Oke, soalnya awalnya dia kan orang kaya banget. Begitu kali, pasti banyak. Oke, ya. Oke, lanjutkan. Nah, di sini udah tuh. Udah ada nama nasabahnya, ada nomor rekeningnya, dan ada saldo awalnya. Di sini kalau kita nambahin nasabah, kita pencet satu itu, kita bakal otomatis langsung nambahin data nasabah itu dalam pohon binary. Jadi nanti bakal digunain ke menu tree ini. Nah, terus di sini, apakah Anda ingin menyimpan nasabah ke dalam file? Kalau kita pencet satu, nanti bakalan kesimpan ke dalam file eksternalnya. Yang bisa kita lihat dari sini. Nih, kita lihat dulu. Ada di sini data nasabah. Terakhir tuh Irwan ini, Irwan Panasonic. Sudah ada jelas ini Irwan Panasonic. Ini Irwan Sadar, tapi ini Irwan Sadar Panasonic. Oke, Berbeda. Nah, selanjutnya kita pencet Y untuk mencoba menu-menu yang lain. Nah, di sini kalau kita pencet Y, dia bakalan refresh semua menunya jadi bersih lagi. Kenapa? Karena kita pakai refresh window. Yang kalau di Windows itu bisa pakai clean, kalau di Mac pakai CLS atau kebalik, ya pakai pakai antara kedua itu. Terus kita coba cari tadi. si yang ini. Tadi itu nomor rekeningnya adalah ini, lalu dua. Nah, ini udah ada. Berarti tandanya datanya udah kesimpan dengan benar. Oke, kita lanjut ke menu tambah antrian teller. Menggunakan key ya ini. Key. Misalkan ada seorang namanya Ucok, dia pengen bikin nasabah nih, dia pengen jadi nasabah. Hmm. Si Ucok ngantri deh, datang tuh ke banknya, dia ambil antrian. Nah, Ucok udah ditambahin ke antrian kalau di sini. Terus hitung lagi tuh, namanya Ucup. Ucup juga pengen jadi nasabahnya, tambahin. Berarti udah ada dua antrian, Ucok dan Ucup. Coba kita layani antrian si Ucok, Ucok dan Ucup. Tadi yang Satu pertama lagi deh ngantri kayaknya. itu, Satu lagi oke buat satu lagi. ah, Berarti ada lagi nih satu orang lagi yang pengen ah, jadi nasabah. Robert. Namanya Robert. Uni. Oh, Si Uni juga pengen jadi nasabah. Nah, oke. berarti ada Ucok. Yang pertama ada Ucup, yang kedua dan ada Uni yang ketiga. Kita layani. Dengan menggunakan konsep queue, kita bisa mengetahui siapa yang daftar duluan, yaitu si Ucok ini. Jadi si Ucok inilah yang dilayani pertama. Karena ya Kita prinsip coba dari itu first in lagi. first out ya. Ya. Nah, yang kedua itu ada Ucok, kan tadi Ucok dilayanin. Jadi yang kedua jadi yang pertama. Dan yang terakhir ada si Uni. Nah, kalau semuanya udah dilayanin, tapi kita tetap pilih layanan tren ini, maka akan datang seperti ini, yaitu tidak ada pelanggan dalam antrian teller. Jadi sudah ada validasi informasinya kalau antrian nggak ada, MC, maka tampilannya adalah tidak ada pelanggan dalam antrian teller. Oke, selanjutnya ada melakukan transaksi. Kita gunakan data tadi, data Irwan Sadir Panasonic, yang saldonya adalah 500.000. Di Iya, sini kita setuju. akan coba dulu setor tunai. Kita setor tunai sejumlah 400.000.
Oke, setoran berhasil. Selanjutnya kita bakal mencoba transfer ke data nasabah yang sudah ada sebelumnya, sudah tersimpan sebelumnya. Yaitu ada 2210511016. Ini adalah data dari Akbar. Kita akan transfer sejumlah 200.000. Jadi transfer ke Akbar melalui rekening Irwan. Jadi nanti rekening Irwan saldonya akan berkurang sejumlah 200.000. Dan saldo Akbar akan bertambah sejumlah 200.000. Oke, transfer berhasil. Kita cek dulu. Nah, di sini udah diperbarui. Kalau kita pilih kembali ke menu utama, kita cek dulu apakah benar kalau data itu udah diperbarui. Tadi adalah 105.11.022. Ya benar, karena tadi itu ada saldo saldo awal masuk itu ada 500.000. Terus kita store tunai sejumlah 400.000, berarti 900.000. Dan kita transfer lagi 200.000. Jadi ya, sisa saldonya ada 700.000. Oke, ini udah benar. Selanjutnya gimana kalau kita pengen tahu si nasabah ini ngelakuin transaksi apa aja? Kita ada menu itu, yaitu untuk menampilkan riwayat transaksi pada menu 6. Nah, di sini banyak sekali karena sebelumnya saat mendemokan, saat progres membuat program ini, kita juga udah beberapa kali melakukan demo. Nah, yang terbaru tadi itu ada di sini nih, yaitu Wednesday June. Ya, ini juga udah dilengkapi dengan fitur tanggal. Nah, fitur tanggalnya ini kita menggunakan Gtime. Jadi program ini bakal ngambil data langsung secara real time. Misalkan dia transaksinya tanggal 15 ya, di sini historinya akan tercantum juga tanggal 15. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi nyantumin tanggalnya. Nah, tadi di sini ada setor setor tunai. Ya benar di 400. Terus ada transfer keluar karena transfer keluar tadi dari Irwan ke Akbar. Nah, di Akbar ini bakalan ada transfer masuk sejumlah 200.000. Nah, pertanyaannya sekarang itu kan kalau begini ribet ya. Kita harus scroll Ini dulu berita untuk baru dong. terus cari-cari dulu Hmm. data yang paling baru gitu. Yang Nah, baru-baru aja ngakuin transaksi siapa ya. Kita scroll dulu cari-cari mana nih. Kita juga udah sediain fitur itu scroll yaitu tampilkan riwayat transaksi secara terbalik. Ini yang tadi kita menggunakan fitur stop, yaitu last in first out. Jadi data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali ditampilkan. Kita coba. Up. Nah, ya ada benar. Jadi di atas sekarang tanggalnya ada yang paling baru 14 Juni. Oke, berarti sejauh ini fitur-fitur kami sudah cukup lumayan bagus dan sempurna. Tinggal sempurna tapi sudah bisa berjalan dengan baik. Ini tambahkan notifikasi ini, misalkan ini kan untuk admin ya, untuk admin dan juga untuk si nasabahnya. Misalkan kita tambahkan notifikasi ini untuk mengirim ke device-nya nasabah. Jadi misalkan si nasabahnya itu ada aplikasinya. Nah, nanti di aplikasinya itu kan dia terdaftar terdaftar pakai Gmail atau nomor telepon atau juga pakai nomor rekeningnya. Nanti kalau kita tambahkan notifikasi, notifikasi ini akan muncul di HP atau device-nya si nasabah. Misalkan kita masukin perhatian bahwa tanggal sekian akan akan dilakukan perbaikan di aplikasi. Mohon mohon kesabarannya untuk menunggu. Oke, notifikasi telah ditambahkan. Y, lanjutin. Kita cek lagi, tadi yang ditambahin, udah ada juga riwayat notifikasinya. Ini kalau nggak salah kita pakai linked list untuk membuat fungsi ini. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar semua materi yang dipelajari di struktur data ini digunakan dalam program ini. Overall udah ada write, start, queue, linked list, dan terakhir tree. Ya, sama kayak tadi. Kita pakai pakai tanggal real time di sini. Oke, lanjut itu ada menu tree. ini boleh saya deh kalau ini materi.
Oke, ini menu tree ini kita bakal yang pertama itu bisa digunakan untuk mencari nasabah. Mencari nasabah itu menggunakan nomor rekeningnya. Jadi ketika kita mencari nasabah dan menggunakan nomor rekeningnya, maka nomor rekeningnya dari nomor rekening tersebut akan ditampilkan datanya, yaitu nama dari si nasabahnya, nomor rekeningnya, dan saldonya. Gitu. Coba. Sebenarnya sama aja. Bedanya kita pengen aja gitu nerapin konsep tri ini, dan juga ini berguna pas kita pengen tampilin data nasabahnya, yaitu pakai metode ya, Oke, ini ada in ya. order transversal. Mm-mm. Kenapa kita pakai ini? Kenapa tuh, Bang? Kenapa in order transversal coba? Fungsinya untuk apa? Ayo, kenapa? Untuk apa ya? Mohon jawab. Bingung soalnya. Nggak ada. Harganya langsung aja. Hari ini agak merepotkan editor nanti. In order transversal ini kayak buat dia bakal ngunjungin cabang-cabangnya gitu, yang kiri ke kanan, dan hasilnya dia bakal nampilin semua data yang ada di file. Fungsinya apa? Untuk memori, untuk hemat memori, agar memorinya nggak terlalu berat dibandingkan pakai tampilkan tampilkan eh, secara langsung untuk pakai looping while. Nah juga tampilkannya kan di sebelumnya nggak ada tuh, belum ada tuh tampilkan data nasabah. Nah, untuk menampilkan semua data nasabah, Oke, mungkin itu saja tadi penjelasan dari source code dan juga demo dari program Smart Bank ini. Semoga pesan yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila masih banyak terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Om Salam Bela Negara.